Hai, perkenalkan, saya Firza Friansyah Badarab, mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado. Saat ini, pelajar dan mahasiswa di Indonesia tengah menghadapi wabah pandemi virus corona. Semua pihak telah diminta untuk belajar di rumah. Sampai pada saat ini, tepatnya pada tanggal 19 April 2020, tepatnya saat video ini dibuat, kasus positif corona di Indonesia telah mencapai 6.575 kasus. Sekolah maupun perguruan tinggi telah menerapkan pembelajaran dari jarak jauh atau secara online. Tugas-tugas diberikan secara online menggunakan beragam aplikasi yang tersedia seperti Google Classroom, VLab, Edmodo, dan lain-lain. Namun, aktivitas belajar di rumah tidak sepenuhnya mudah. Belajar di rumah penuh dengan tantangan, seperti tergoda untuk rebahan, menonton TV, bermain game, dan lain-lain. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan memberikan tips-tips belajar di rumah agar tetap menyenangkan. Yang pertama adalah sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Banyak dari kita memilih belajar sambil rebahan di kasur. Rebahan di kasur memanglah nyaman, tetapi nyaman untuk beristirahat. Belajar sambil rebahan di kasur dapat membuat tubuhmu pegal dan juga konsentrasimu akan menurun. Bahkan kamu bisa tertidur saat belajar. Maka dari itu, carilah tempat yang nyaman, seperti tempat duduk yang memiliki busa dan meja yang tidak terlalu tinggi sehingga kamu tidak sulit dan lebih nyaman untuk belajar. Yang kedua, sediakan alat-alat yang diperlukan untuk belajar. Jika kamu terbiasa meminjam alat-alat belajar kepada temanmu, maka untuk saat ini sediakanlah alat-alat tersebut sendiri. Alat-alat yang sudah kamu siapkan seperti ballpoint, pensil, penggaris, tip X, dan lain-lain dapat membuatmu lebih mudah untuk belajar. Jangan sampai alat-alat belajar ini tidak kamu perhatikan sehingga dapat mengganggumu saat belajar nanti. Yang ketiga adalah pastikan koneksi internet di rumahmu berjalan dengan baik. Untuk menyiapkan materi pembelajaranmu, hal lain yang harus kamu perhatikan ketika belajar di rumah adalah koneksi internet. Koneksi internet yang baik akan memudahkanmu untuk tetap terhubung dengan guru atau dosen ketika belajar di rumah. Kamu tidak harus memasang jaringan internet di rumahmu. Kamu bisa memanfaatkan jaringan internet di smartphone-mu. Namun, pastikan bahwa provider yang kamu gunakan memiliki signal yang bagus di daerahmu. Yang keempat adalah jauhkan benda-benda yang membuatmu kurang fokus. Belajar di rumah pasti tidak akan luput dari gangguan-gangguan yang akan membuatmu tidak fokus. Gangguan bisa datang dari televisi, game, maupun smartphone. Rumah memang sejatinya adalah tempat untuk tenang dan beristirahat, sehingga dapat mengganggumu untuk fokus belajar. Saat ini, kurangilah akses-akses ke kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggumu untuk belajar. Jauhkanlah benda-benda yang dapat membuatmu kurang fokus ketika belajar, seperti smartphone, game, dan lain-lain. Yang kelima, pastikan ruanganmu mempunyai pencahayaan yang baik. Supaya matamu tidak sakit dan kepalamu tidak pusing, perhatikan pencahayaan di tempat belajarmu. Jangan sampai tempat belajarmu minim pencahayaan, karena itu bisa membuat matamu rusak dan kepalamu pusing. Selain itu, belajar di tempat yang redup dan cenderung gelap akan membuatmu lebih malas ketika belajar. Matamu akan bekerja keras untuk melihat, sehingga lama-kelamaan mata menjadi letih dan lebih cepat untuk mengantuk. Maka dari itu, selalu perhatikan pencahayaan di tempat kamu belajar, agar kamu dapat belajar lebih nyaman. Yang keenam adalah jangan pernah menunda tugas yang diberikan guru atau dosen. Terkadang seseorang pasti dilanda rasa malas untuk mengerjakan tugas. Seringkali mereka mengerjakan tugas ketika sudah mendekati tenggat waktu atau deadline. Padahal, menunda tugas sama saja dengan buang-buang waktu. Selain itu, kebiasaan buruk ini dapat membuat tugas kamu lebih tidak teliti karena dikerjakan secara terburu-buru. Maka dari itu, segera selesaikan tugas yang telah diberikan dan stop menunda-nunda pengerjaan tugas. Itu saja tips belajar di rumah dari saya.
Untuk teman-teman, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan menggunakan masker ketika berpergian keluar rumah. Dan mari sama-sama kita doakan agar pandemi virus corona ini cepat berakhir, sehingga kita dapat belajar di kampus seperti biasanya. Saya Firza Friansyah Badarap.